Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Dan hari ini saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti hari lahir gereja, urapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Nanti saudara akan terkejut ketika ada satu kalimat saja yang membuktikan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari sekarang kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami menantikan anugerah Tuhan. Minta Roh Kudus hadir dalam siaran ini, supaya Tuhan Roh Kudus yang sama menjamah semua pemirsa, menjamah hati kami semua, sehingga hati kami dikobarkan untuk bersama-sama dengan orang percaya lainnya untuk menjadi saksi Kristus, membuktikan Yesus hidup di tengah-tengah dunia ini melalui urapan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mendengarkan firman. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita mendengar satu bagian firman Tuhan saja dari ayat 7 mulai ayat 7 dan terus sampai ayat yang ke-11. 7 sampai 11. Bunyinya begini. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk
Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 15 dialek. Ini sebenarnya berkata tentang dialek. Misalnya Yudea, itu kan sama saja bahasanya, cuma dialeknya beda dengan orang dari utara Galilea, Yudea bagian selatan. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma satu yang diomongkan oleh para murid itu dengan bermacam-macam bahasa. Maaf, saya tidak di sini berbicara tentang bahasa roh. Nanti pada kesempatan lain, oke lah. Dan saya menyampaikan di sini tentang betapa hal yang dibuat oleh Yesus di kayu salib. Itulah yang paling luar biasa dalam berita firman Tuhan yang didorong oleh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan ayat 11 tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya apa saudara sekalian? Tidak ada kesembuhan, tidak ada mujizat keuangan yang hitungan mungkin triliunan rupiah, tidak ada berkat pemulihan dari suami istri yang sudah bercerai, sudah masing-masing, sudah punya pasangan yang lain, kemudian bisa dipulihkan. Tidak ada Bapak Ibu sekalian yang bisa melebihi seorang Samuel Jalil dulu yang hidup dalam dosa, hidup dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kemudian oleh kematian Yesus di kayu salib itu diselamatkannya, dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Dibawa keluar dari lumpur dosa kepada apa? Kepada kemuliaan Tuhan, kepada tahta Tuhan. Dari belenggu egois kepada kemampuan berbagi dengan orang lain. Itulah karya Yesus yang luar biasa, yang membawa saudara pindah dari maut kepada hidup, dari kegelapan kepada terang. Itulah perbuatan yang paling besar daripada Tuhan. Itulah berita utama hari Pentakosta, saudara. Bila sudah melupakan hal itu, saya tidak tahu lagi. Inilah akar dari segala akar, karunia Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan. Kuncinya ada pada perbuatan besar dari Allah untuk hidup umat manusia. Karena berita itulah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadilah pada waktu yang sama, pada hari yang sama, pada jam yang sama. Saya tidak tahu berapa lama Petrus berkhotbah. Ya, agak panjang memang, tetapi kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-41, saya bacakan untuk kita. Ayat 41 dikatakan, orang-orang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya mengajak saudara-saudara sekalian pada hari ini melihat tanda ini, dan tanda yang luar biasa ialah di mana gereja bertumbuh. Bertumbuhnya dahsyat. Kalau saudara melihat, mula-mula murid Yesus adalah 12 orang. Kemudian tambah 70 orang memang. Kemudian pada waktu Yesus mau naik ke surga, jumlah mereka kemudian bertambah menjadi 120. Terjadi kelipatan 10 kali lipat.
Kemudian ini 3.000 orang. Coba sudah bagi. Ya. 3.000 bagi 12, bagi 120 berapa? 25 kali lipat. Luar biasa sekali. Semuanya kena pekerjaan apa? Pekerjaan Roh Kudus yang katanya tadi menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi umat manusia. Hari ini saya mendorong kita semua, saudara-saudara, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, satu hal yang pasti terjadi, bahwa kita tidak bisa menutup mulut kita. Kita menceritakan kepada semua orang bahwa ada perbuatan besar dari Allah 2000 tahun lebih yang lalu, yang sudah mati di kayu salib, membuat hidup kita. Pengertian saya yang nomor satu ialah apa? Ini salib itu tanda tambah, Bapak Ibu. Tanda plus. Artinya kalau kita mengikut Dia, nomor satu di sini dalam konteks firman Tuhan ini ialah gerejanya pasti bertambah jumlahnya. Oleh karena itu, mari kita ingat dan jangan pernah lupa bahwa perbuatan paling besar daripada Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada umatnya, dan ketika itu bertambah jumlah jemaat Tuhan, orang percaya kepada Yesus, murid Yesus menjadi 25 kali lipat, karena berita satu saja. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya, untuk memindahkan saudara dari maut kepada hidup, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, membawa saudara pindah dari neraka, tujuan ke neraka, menjadi tujuannya kepada surga. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih luar biasa dari hal ini. Mari pada hari ini minta Roh Kudus penuhi kita semua. Minta Roh Kudus penuhi kita semua. Mari saudara sekalian mengangkat tangan bersama-sama dengan saya di tempat saudara masing-masing ketika menyaksikan program ini. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan saya akan berdoa. Melalui doa saya ini saudara sekalian, entah kapan saudara menyaksikannya, saya percaya pada waktu ini Roh Kudus akan bekerja dalam hati saudara, sehingga saudara menjadi pembawa berita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, dari maut kepada hidup, dari tujuan ke neraka menjadi tujuan kepada surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Engkau melihat kerinduan para pemirsa sekalian, jemaat Tuhan sekalian yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan, lawat mereka hari ini. Jamah mereka Tuhan. Curahkan Roh Kudus kepada mereka Tuhan. Engkau tahu bahwa kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat membuka mulut kami dan melalui kehidupan kami menjadi saksi Tuhan, menunjukkan bahwa kami sudah keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi plus 62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.